Barang ya. Tapi bisa dibela dong kalau kayak Iya. gitu. Barang ya. Di mata hukum Bisa. Gua ada. Gua ada 2M. Please. Orang yang diberita itu gua. Lo gimana? Gua gak tahu. Anjing, orang yang diberita itu Tapi Bisa jadi. Karena setiap fans berhak bersuara. mantap sekali. Episode ke-5 ya ini? 5. Ini kelima. 5. Episode 5. Terima kasih buat warga fandom yang terus mendukung ya sampai episode ini. Ya udah ada seenggaknya 300 aja mah ada lah yang view ya. 300.000 kan, bukan 300.000, amin. 300.000. Tapi kata YouTube tidak demikian. Kata YouTube dari mana ribunya? Jangan lupa kalau ini subscribe juga akun channel Toribo ya. Toribo Subrek. Iya, jadi like, di komen. Rajin-rajin komen, orang ada hadiahnya. ada kan hadiahnya All you kemarin. can eat sushi. All you can eat sushi. Kita masih mencari-cari ya. Ya. Oke. Sementara sih kandidat quote udah mulai berdatangan, mulai bermunculan komen-komen yang ini Ya, kayaknya bisa sudah ada. dimenangin nih gitu. Tapi kita masih nunggu gitu. Mungkin ada yang lebih keren gitu. Ya kan? Kita lihat dulu. Yang lebih keren atau yang lebih kritis nggak apa-apa lah. Apalagi isunya sekarang lebih masuk nih kayaknya. kritis. Nah, isunya lagi rame diperbincangkan mengenai, silakan Bung Rangge. Ya, Langsung jadi lempar yang berat-berat langsung loh. Ini bagian ranahnya dia loh. Iya. Ya, jadi mungkin sebagaimana yang udah lu pada tahu juga di kemarin itu tiba-tiba muncul suatu keributan yang dimana sebuah akun ya sebut aja langsung ya Iya. unmagnetism atau unmagnetism ya terserah cara baca gimana. Ini yang lu tahu akun apa? Ya dia sebenarnya akun Akun fans saja atau bukan bukan? dia akun let's just say istilahnya tuh seleb tweet mungkin ya. Oh, seleb tweet. Akun seleb tweet Oke. yang itu aja akun rame lah. Oh ya. Nah, yang suka nge-post hal-hal random. Heeh. Nah, tiba-tiba si akun ini tuh dia nge-post sebuah berita yang sebenarnya berita Mei. Berita Mei bahwa yang toilet FX berceceran sperma. Ya. Wah. Petugas mengeluhkan. Nah, Oke. itu dari harian masa.id. Nah, habis itu gue inget tuh waktu istirahat siang tuh kayak ngeliat, tapi ya gue kan biasanya kayak gitu-gitu kayak males berinteraksi kan. Maksudnya kayak yang ngapain. Tiba-tiba pas ngeliat sore tuh kayak wah ini rusuh juga paham. Kayak udah mulai kemana-mana. Ternyata cukup rame ya ini ya. Ya, Dan akhirnya jadi gua- polemik ya. Jadi polemik. Oke. Akhirnya gue coba baca kan ini harian masa.id ini yang beritanya kayak gimana sih. Tahu-tahu itu ternyata cuma dia tuh cuma kayak ngekutip tweet-tweet dari pertubiran waktu itu. Oh. Jadi waktu itu ada tuh. Jadi gini, seinget gue iya. jadi waktu lagi ada masalah tubirnya Jen, itu tuh tubir itu tuh waktu itu kemana-mana. Oke. Salah satunya kayak adalah entah temennya Jen entah bukan, pokoknya dia tuh kayak cukup keras menyerang Wota secara umum. Nah terus salah satunya diserangnya adalah ya Wota kan ini istilahnya dia tuh sampai selesai show tuh gue lupa kalimatnya gimana, tapi yang jelas dia ngutip sebuah ada akun yang pernah ngomong kalau dia masturbasin member setelah show, entah fans Meracap. entah bukan, entah entah itu benar atau bukan, karena kan di fotonya itu dia memakai ya semacam kayak celana dalam doang di toilet publik. Toilet publik Iya, tapi ya. toilet Belum publik. nggak tahu tuh efek apa enggak. Kalau dari Wastafeles kemungkinan FX ya, Ah. tapi itu jadi agak aneh karena gini, kalau dia bilang selesai show, FX kan kayak gini, FX kan termasuk mall yang tidak sepi-sepi banget juga ya. Ya lu tahu sendiri lah, habis show pasti kita pada kemana kan ke Ya, cuci ya, tangan, ya. apa ke Toilet, toilet ya. gitu kan. Iya kan, karena kan Pasti lu rame. 3 jam 3 jam dalam show kan istilahnya kayak bioskop gitu kan. Iya. Yang itu agak panjang, yang dimana ada ya orang yang bisa tuh di tengah-tengah di mall yang tidak sepi, itu tuh senekat itu sampai foto depan publik pakai pakaian dalam doang tuh menurut gue tuh agak weird ya. Tapi regardless of benar atau enggak,
foto itu dijadikan referensi bahwa ya Wota tuh abis show tuh begini ya masturbasi lah, karena sampai petugas tuh ngeluhin. Bisa aja itu sebenarnya kayak Elliot Jase itu kayak itu ya, kayak orang yang mungkin tadi entah temannya Jen entah bukan atau siapa, dia tuh kayak lagi kayak tubir kayak asal ngomong aja. Nah tapi asal ngomongnya ini tuh dijadikan suatu berita bahwa petugas FS keluhkan, yang dimana akhirnya gue baca kayak ya dia cuma nge-tweet, dia cuma ngutip dari tubiran-tubiran itu aja. Ada juga polisi idol juga tuh dikutip juga, yang dimana kayak oke, terus petugas mana? Iya, emang belakangan ini banyak berita yang rame atau yang beredar itu sebenarnya jurnalisnya bahkan tidak ke tempatnya kan? Iya. Lagi sering terjadi kayak gitu karena udah ada sosmed, ya kan? Kadang tapi dari komen aja udah bisa jadi berita gitu. cuman gua mungkin nambahin angle sedikit ya dari sisi media. Oh, silakan, Kebetulan kan gue juga kerja di media. Jadi emang metode yang dia pakai itu kan metode desktop research. Desktop research itu harusnya memang cukup valid kalau sampai ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan dikutip. Jadi cara kerja jurnalis ya, misalnya jurnalis dia akan nanyain, minta izin, misalnya ada foto kebakaran gitu. Nah itu dia akan nanya dan akan konfirmasi. Jadi nggak asal ngambil ceplok-ceplok gitu, nggak harusnya gitu. Harusnya makanya butuh ya. Jadi kalau dalam kasus ini, lu ngelihat portal berita, lu harus cek dulu apakah portal berita tersebut ada terdaftar dalam daftar media yang terverifikasi. Cek faktanya seperti apa gitu ya. Itu kan biasanya ada dewan persnya, listnya di dewan pers gitu. Jadi lu mungkin harus lebih kritis dulu ngelihat portal medianya dulu. Kalau yang gede-gede kan udah pasti ya, let's say misalnya Kompas, Detik, Liputan 6 gitu kan, mungkin udah Tempo gitu, udah ketahuan gitu. Ini gue tanpa mengecilkan medianya yang dikutip, tapi dari situ aja harusnya udah kelihatan agak suspicious harusnya. Kalau dari sisi media sih kayak gitu kita mainnya lihatnya. Iya. Tapi kalau ini gue ngeliat dari angle lain ya, dan ini diskusi gitu. What if? Itu kan bukan juga kemungkinan yang 0% kan? Iya kan? Kemungkinan itu bisa ada. Ya ibaratnya di toilet cowok itu kan ada, seingat gue ada dua yang ada WC-nya kan? Ada. Itu kan tutup tuh. Ya kan? Itu nutup. Maksudnya orang masuk ke situ, cols di situ, nggak ketahuan sama luarnya kan? Nah, gini Mas Will, itu kan dibilangnya kan berceceran kan? Nah, lu bayangin misalnya kayak kita pada ngantri nih. Let's say dia beneran melakukan itu di ruang tertutup. Kan kalau emang berceceran, orang setelahnya kan ketika masuk toilet kan kayak what the hell happened in this ini kan. Jadi even di ruang tertutup pun kalau emang beneran berceceran, itu tuh kayak sesuatu yang sangat bisa dikontrol atau sangat bisa dipermasalahkan sama orang berikutnya masuk ke dalam toilet itu. Atau mungkin kata berceceran hanya hiperbol aja, jadi sebenarnya nggak berceceran. Sebenarnya bahasanya clickbait. Buat clickbaitnya aja. Nah, berceceran cuma satu. Gitu. Mungkin hanya satu tetes yang nggak kesiram sama dia. Bisa dong, itu yang terjadi. Apalagi kan? Bisa jadi cuman ya kayak mirip doang, sampo gitu. Sampo, dek ramas. Gue nggak tahu ya. Tapi atau sebenarnya riak aja Bang Dik, atau orang buang ingus, cerot gitu kan. Ya jadi kelihatannya itu juga gitu. Mirip kan? Gue gak tahu, tapi ini kan poin dari ininya kan sebenarnya adalah petugas kebersihan keluhkan kan? Nah, jadi maksudnya adalah kalau memang berarti kan ada dua tuh unsur yang penting. Satu, ada petugas kebersihannya. Dua, itu sekotor itu sampai dia mengeluhkan. Karena kan kalau misalnya kayak cuma kayak tadi kan yang sampai orang nggak ngeh juga, bisa jadi petugas kebersihan belum tentu ngeh juga. Yang dimana berarti sekotor itu, seberantakan itu. Nah, yang berarti di sini satu, ketika memang seberantakan itu ya akan kecil kemungkinannya orang lainnya nggak ngeh. Satu. Yang kedua, petugas kebersihannya mana? Tapi bisa juga, ini gue jadi the ten man aja ya, gue akan selalu ini nih, mencari kemungkinan lain gitu. Tadi seberantakan itu hanyalah clickbait misalnya, berceceran apa segala macem, ternyata hanya hiperbol, clickbait segala macem. Lalu yang kedua bisa jadi
petugas kebersihan tidak mengeluhkan karena satu itu kerjaannya dia. Atau yang kedua, ya gue nggak tahu, mungkin aja mungkin ada pihak-pihak yang menutupi atau gimana gitu. Sehingga petugas kebersihan ya udah aja, gue nutup mata aja gitu. Itu kita nggak tahu ya, tapi yang jelas sih gini, kalau misalnya judul beritanya contoh nih pengunjung misalnya menceritakan setelah show tadi toilet effects berceceran sperma misal contoh itu mungkin masih bisa kayak kita masih bisa berasumsi itu karena pengunjung kan entah siapa kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi ketika subjeknya jelas petugas kebersihan ya harus ada mau gak mau. Harus jadi ada verifikasinya dulu. Persis. Jadi ketika memang kayak misalnya kayak reporter yang mengeluhkan atau pengunjung keluhkan itu mungkin bisa. Tapi kalau pengurusan kebersihan, the man himself atau the woman himself harus ada. Oke. Berarti sebagai nilai berita itu sudah bisa kita anggap sebagai hoax. Yes, persis. Tapi sebagai fakta itu tidak 0% ya. Bener ya? At least kalau kita bilang petugas kebersihan keluhkan itu bisa jadi 0% juga. Kalau misalnya yang satunya lagi kita nggak tahu. Dia nggak ngeluh karena dibersihin. Iya dong, nggak berceceran. Ini kan lu bicara faktanya Ya, mungkin ada. Mungkin gitu ada, kan. mungkin ada. Ya, Mungkin ada. Kalau dengan adanya seseorang yang post foto yang di toilet publik itu yang bilang dia melakukan itu, ya sangat mungkin ada. Ya. Kalau kita bicara fakta itu Fakta. Berarti ini udah di luar nilai berita ya? Iya. Kalau kita bicara fakta itu ya sangat mungkin ada. Iya. Dalam arti gini, gak usah di mall FX. Di mall lain saja kegiatan asusila kerap terjadi di dalam mobil, di toilet mall, kayak gitu-gitu. Itu berarti ya tidak menutup potensinya. Iya, kalau kita bilang potensi tertutup sih jelas enggak ya. Iya. Iya, berarti ya itu tadi. Di P4. Nah, P4 apa? Basement 4 ya? Basement 4 ya? Oh, Pak, yang paling bawah lagi ya? Yang paling bawah. Oh ya. Yang tahu-tahu aja. Gua seperti biasa no comment gua kalau udah gua tahu arahnya kemana tapi udahlah. Parkiran mobil itu bukan? Iya. Wow, ya, menghadirkan teori baru. Iya. Tapi kita balik lagi ini kan keributannya adalah berita ya kan, berita. Dan di P4 tuh kegiatan yang berbeda sebenarnya kan. Itu berbeda. Itu kita tidak berbicara mengenai ntar aja yang lagi dibicarakan kalau sini. meledak lagi kita baru bahas. Karena bisa jadi. Iya. Itu adalah konsensual. Persis Iya, itu bukan kegiatan dilakukan sendiri kalau di P4. Iya. Oh, udah, tapi Iya. Ya berarti ini kalau gue tanya menurut lo sekarang di lini masa fans kalau saat ini lebih kemana menurut lo? kalau kita itu. lihat dari kemarin ya, kan gue juga sempet gue ngeliat kan kayak apa sini yang terjadi di fandom sebenarnya sih ya hampir semuanya kayak ya mempertanyakan itu. Mempertanyakan. Karena beritanya ya. Yes, karena tadi yang pernah ketemu pelakunya yang kayak gitu secara langsung, at least kalau gue lihat sih kayaknya belum pernah ada ya. At least tidak ada yang testimoni kayak yang nge-tweet yang nge-tweet. Iya, Iya, gue pernah lihat gitu. Iya, gue pernah lihat nih ya. let's say toilet pas gue masuk ternyata berceceran. Ya, pas gue masuk ternyata ada yang kaget. Iya, misalnya atau lu tahu kan orang kalau mau ke gap begitu tahu kan lu Bang Dik. Iya. Tiba-tiba ada suara kayak ini di film kungfu ngeluarin jurus. ya, ada belum pernah ada yang merasa itu dan gini, kita kan let's just say show di F4 itu kan udah ada kan 10 tahun lebih kan. 10 tahun. Udah mau 12 tahun malah sebenarnya. Ya. Dan tidak pernah ada testimoni pengunjung seperti itu tuh ya dua hal. Ya. Either kita benar-benar ternyata saling menutupi satu sama lain nih misalnya, ya itu emang simply gak ada aja. Ya kalau dari gua sih dari semenjak kita nonton zaman dulu ya. Iya. Kayaknya dari teman-teman kita ya yang dulu yang show setiap hari, bayangin kan, setiap hari nggak tahu sekarang setiap hari nggak sih? Sekarang nggak setiap hari, Nggak setiap hari kan? Kayak Jumat, Sabtu, Minggu doang. Iya dulu kan 8 kali show seminggu. Oke. Kayaknya dari kita sendiri, dari teman-teman kita juga nggak pernah ada. Juga nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada bilang itu gitu. Oke. Di show yang tiap hari aja dulu kayak gak ada kan. Gue kayak mikir, apalagi kan sekarang kan udah dengan sangat seramai itu. Dan berarti gini,
Dulu kan dengan show yang tiap hari itu kan ada beberapa show sepi kan. Iya, iya. Ada beberapa show sepi, tapi itu pun juga kita nggak pernah denger itu. Nah, Ya. dan ketika sekarang tuh show-nya seramai itu, ya meskipun dengan show yang seramai itu berarti makin banyak orang bermacam-macam ya. Dalam arti orang yang tidak normal tuh Ya, yang eksibisionis gitu-gitu kan. yes, apa ada aja pasti jadinya. ada aja, tapi at least belum pernah ditemui lah. Belum pernah ditemui. Jadi tadi seperti yang gue bilang tadi, gue tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini benar terjadi. Karena ya gue aware bahwa dengan semakin banyaknya tipe fans, dan ya kita sama-sama tahu lah ya warga fandom kita juga tahu fans yang aneh tuh akan selalu ada, dan dengan banyaknya fans baru semakin bermunculan lah. Iya, potensinya terus ada ya. Iya, kayak Oke. waktu itu yang ngerekamin sampai kayak member masuk toilet lah sebagainya, itu kan kayak it's disgusting but it happened. Ya. Ya, ya. Yang dimana kayak tadi ada gak yang mungkin melakukan itu di Toilet FX? Ya tadi dengan semakin banyak fans yang makin ajaib, Makin yang bermacam-macam. mungkin aja ada, tapi at least gua atau orang yang gua kenal atau orang-orang yang nge-tweet di sini tuh belum pernah menemui itu secara langsung. Oke. It may exist, tapi belum pernah kita belum pernah Belum menemui pernah. itu. Ya yang ngerekam di dalam teater juga kadang masih ada kan? Ada. Nah, Apalagi zaman sekarang ya. Iya, katanya. dan di-upload di TikTok juga. semakin liar. Semakin lihat dia upload, gue kayak lo ngerekam di teater one thing, lo ngerekam di sosmed tuh kayak what ya. Iya. Padahal ya. kan udah ada peraturannya dibacakan. Persis. Ya, tapi ya di negeri Wakanda ini ya kan. Negara bajak laut ini. Negara bajak laut ini ada larangan itu berarti ada yang pernah melakukannya. Ya, apa-apa yang dilarang berenang di sini. Berarti ada yang pernah berenang di situ. Dilarang kencing di sini, berarti ada yang pernah. Atau sebenarnya itu antisipatif aja sih, bisa jadi antisipatif yang dimana kayak orang gak nyangka bahwa beneran bakal dilakuin, bisa jadi. Iya, tapi gua kadang melihat tanda larangan itu terlalu random. Kenapa ada larangan misalnya nih ya? Kenapa ada larangan kencing di sini ya? Berarti ada yang melakukannya. homeless yang Iya, Maybe. mungkin gitu. Maybe. Ya kan, kayak dilarang berenang di sini. Gue di daerah Ecopark tau? Iya. Ecopark gitu kan. Kan ada kayak danau kecil. Kita pernah lihat Bang Dik Iya, ada iya. ada tanda larangan berenang kan. Padahal paling sebetis airnya. Paling sebetis, tapi kenapa ada tanda larangan itu? Ya mungkin bocah-bocah Ah, gitu kan. mungkin. Rakyat. Mungkin ngobak di situ. Iya. Iya, jadi ya itu ya. Mungkin aja. Kesimpulannya ya enggak, kalau sekarang berarti bagi fans yang kita udah tahu udah mulai bermacam-macam banget, udah beragam gitu kan. Gua sih ngerasa niat itu tidak 0% gitu. Niat untuk meracap tidak 0%, tidak 0%. Nah, Bisa aja Bapak Nah, tadi enggak. ada fans yang dengan tadi kan semakin iya, beragam. Iya. Maksud gue gini. Menurut lo gimana? Kan berita seperti itu udah bisa keluar walaupun setelah diselidiki itu hoax segala macam gitu kan. Bagi yang sudah pernah terlintas di kepalanya, lo punya sesuatu untuk menghimbau. Gimana ya? Apa? Dia udah Ini ada sanksi hukum gak sih kalau Ada. bener dia misalnya ada satu orang ketangkep nih beneran telek nih dia lagi begitu terus Tapi masuk ada yang ngegepin. asusila nggak sih? Nggak masuk kan? Sebentar. Iya, ini sebentar, makanya sebentar. ada sanksi hukumnya apa enggak gitu loh. Supaya dari kita juga nih ya ada sanksi hukumnya ya gitu. Kalau bener kedapatan ada satu gitu. Kayak kalau menurut gua itu kan di toilet juga. Iya. Toilet tuh tempat pembuangan menurut gua. Iya, itu juga kan pembuangan ya. Pembuangan sampah apapun kan. Walaupun ada larangan Iya, dilarang membuang tisu atau sampah di kloset kan. Iya, iya. Ya. Tapi kan kalau yang Bentuknya sifatnya liquid. keluar dari tubuh manusia kan Iya. nggak apa-apa kan harusnya ya. Oh iya. Tempat itu. pembuangan dan tertutup. Ah. Gitu. Kalau masalah bececeran ya kayak Iya. ibaratnya lu buang air besar terus bececeran di Ah. itu kan sama aja. Kalau gua pribadi ya Iya. nge-treatnya sama aja. Iya. Ya. Berarti Selama berceceran. ditutup, selama di dalam situ gitu. Iya. Kecuali lu di teater gitu misalnya. Iya. Di publik. Oh di teater telek lah. Ya, misalnya itu kan baru Iya, berita, bener. baru sebuah nilai berita. Baru jeger banget itu pasti.
Kalau Nah. menurut gue ya. Kalau di toilet dan di klosetnya, Gini, apa gua sebenarnya nggak ya tapi ini hukumnya memang begini. Jadi gini. Oke. Kalau kita bicara apa kayak tadi kegiatan masturbasi itu kalau ada lu pada nonton videonya dan lu pada mengetahui yang lain, feel free. Apa gue juga belum tentu benar juga. Tapi gini, sejauh yang gue tahu itu cuma akan jadi pidana kalau itu dilakukan di depan umum. Jadi Oke. apa gue inget banget kalau salah di undang-undang pornografi itu ada apa kegiatan-kegiatan seperti itu, apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seksual. Mungkin cuma masturbasi ya, apa lu kayak apa bersetubuh depan umum gitu-gitu atau kecabulan depan umum itu tuh ada pidananya. Jadi let's say tapi kalau ini kayak pernah ada dulu apa gosipnya ya. Let's say lu misalnya melakukan masturbasi di teater yang kalau gak salah pernah ada nih kalau 2014 Rumornya. 15 tuh rumor itu seingat gua dulu ada Rumornya, di 14 15. Kalau lu melakukan masturbasi depan umum termasuk di teater misalnya, itu ada pidananya. Oke. Gue lupa hukumannya berapa, maybe 10 tahun atau berapa, Wow. 5 atau 10 tahun gue lupa. Tapi Gue mendengarnya langsung. itu serius tuh soalnya. Oke. Itu merupakan suatu pidana jelas. Tapi Ya. kalau lu di toilet, nah sekali lagi I stand corrected ya. I think kalau lu melakukan itu di toilet yang private, itu tidak ada hukumannya. Seinget gue. Apapun alasan masturbasi lu ya. Ya. Tapi kalau lu melakukannya itu misalnya di toilet itu di bagian publiknya, di bagian yang orang kayak dalam arti misalnya Wastafel di luarnya kan wastafel berarti ya. atau di urinoir, Iya. itu bisa kena pidana juga, itu di depan umum masih. Ya, oke. Jadi kalau lu melakukan itu di dalam kloset, Itu jatuhnya masih I don't think Masih itu masuk private pasal. kan? Iya, I don't think itu kena pasal pidana. Oke. Masih bisa dibela lah. Lu kalau ibaratnya jadi lawyernya nih ada yang ngadu ke lu. Masih akan mungkin. masih bisa dibela. Bang Rangge. Ya meskipun gue juga mungkin gak bakal Barangge. Barangge. Gini. Gue mau cerita sama lu tapi tolong diem-diem aja ya. ya personally gue mungkin gak akan ngebela kasus kayak gitu. Jadi orang itu adalah Personally gue gak akan ngebela kasus kayak gitu. Personally. Ya apa? Nah, tapi gue tidak 2M. Barangge. Tapi bisa dibela dong kalau kayak Iya. gitu. Barangge. Di mata hukum. bisa. Gua ada 2M. Please. Orang yang diberita itu gua. Lo gimana? Gue gak tahu. Anjing, orang yang diberita itu gua. Tapi Bisa jadi dia balik teater ya kan? Barangnya ditarik tuh. Gua mau ngomong. gini gue sih lejasnya saat ini pendirian gue adalah gue tidak akan ngebela dia saat ini. Iya. Ini. Nah, lu udah di warning tuh ya. Saat ini. Iya. Lu gak bakalan Iya. dibela. Ya meskipun Tapi dia langsung Gini. langsung MBCA. Lu isi barangnya, lu isi sekarang. Berapa aja please. gini tapi sebagai orang hukum Oke. dan sebagai pengacara gue tidak akan berdinai hak dia untuk dapat bantuan hukum, dalam arti gue mungkin akan nge-refer dia ke orang lain. Oh, Jadi iya. kalau Bisa lo mau- jadi angkanya lu terima, tapi Gak gitu. Gak gitu. gua ada temen nih. Ini jangan gua tapi ya. Tapi gua ada temen. Tapi tenang aja, lu masih bisa Iya. masih bisa lo. Iya. Gini karena kan gua kan sebagai lawyer kan juga pernah dapat curhatan kasus yang menurut gua agak unik kan. Yang dimana gua kayak gua tidak ngebela dia tapi gua nge-refer kayak Ya. I think kalau kasusnya seperti ini lu lebih baik ke ini aja. Bisa jadi kayak Oke. karena gue gini sebagai lawyer gue punya tanggung jawab juga untuk kayak kalau ada orang yang menceritakan sesuatu ke gue seaneh apapun itu, satu gue punya kewajiban untuk tidak menceritakan itu ke publik. Iya. Makanya kalau Ya. lihat di sosmed gue tuh hampir gak pernah cerita kayak guys ini tuh gue pernah dapet kasus hampir gak pernah. Ya. I think gue tidak pernah menceritakan itu karena seaneh apapun kasus ceritakan gue punya kewajiban untuk tidak menceritakan itu ke publik. Itu bagian dari profesionalisme gue. Oke. Yang kedua, gue juga gue punya kewajiban juga untuk menjijikan apapun kasusnya. Gue tidak boleh nge-spill itu nih kayak guys tahu gak sih gue ternyata kasus ini misalnya ini tuh kasusnya si A, gue gak boleh. Ya, itu udah pasti. Udah pasti dong. Ya dan kedua Udah etik juga kan? kalaupun gue menolak dia ya ini lebih ke kewajiban moral sih kayak ya kalaupun gue menolak dia ya mungkin gue
Ya, I think refer ke orang itu yang gue rasa mau membela kasus seperti itu Oke. ya. Itu atas masih dalam kewajiban profesional. Oke. Jadi kalaupun gue tidak mau, ya I think I have morals obligation to refer him to or her ya kan bisa jadi cewek juga. Dia tetap berhak Ya, atas perlindungan hukum kan. persis. Iya. Gue masih kebayang-bayang Ditarik tangannya. abis kelar nih, abis tayang mah nge-DM Rangge. Bang Rangge, please. Please, Ya, please. gue harap sih itu bukan temen gue tapi Ini lu isi sendiri angkanya. Ya tapi tadi ya sekali lagi I stand corrected kalau Iya, ada yang iya, ngerasa iya, kayak iya. bang gak gitu bang ada pidananya bla 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 feel free to Iya, correct ini me. diskusi ya. Iya. Sekali lagi, ini diskusi. Kalau lu Nggak ada yang apa-apa. ngerasa kayak bang Ada lu pasalnya ternyata. ada pasalnya ternyata bang ini Ya. bla 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 ya Nggak apa-apa. so be it kayak silakan banget banget lu ngekoreksi gua kalau ada gua salah tapi sejauh yang gue ingat kalau misalnya itu dilakuin tadi kuncinya depan umum. Kalau itu dilakuin depan umum itu pidana, kalau itu dilakuin di ranah privat itu nggak ada pidananya. Iya. Kuncinya Iya, di situ. Iya, 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 iya. Jadi ya let's just say nih misalnya kayak yang berceceran itu ya selama dia tidak melakukan itu depan umum sejauh yang gue ingat itu bukan pidana. Oke. Lalu bagaimana dengan yang jatuhnya gue nggak tahu nih abu-abu apa enggak ya. Tindakan asusila di dalam kendaraan, dalam mobil. Yang kayak di parkiran mall tuh kan kita pernah lihat kan ada beritanya kan yang digeruduk sama security segala macam gitu kan. Nah, gini masalahnya Itu kan di mobil tapi mobil tuh mobil dia kan. Nah, artinya itu ranah Private atau enggak sih itu? privat dia gitu. ini actually a hard one. Ini termasuk yang iya, cukup coba. sulit kalau kita bicara dari sisi hukum karena ini kita tuh ada persinggungan antara mobil yang merupakan kepemilikan privat dengan parkiran mall yang merupakan publik. Ya. Dalam arti gini, ini actually jadi agak lucu ya. Dalam arti gini, kloset tuh juga Mirip kan berarti kan? iya, let's say itu ada di kloset sendiri masih dalam ruang publik, tapi Privat. iya, in a way orang tidak bisa mengetahui itu secara langsung. Nah, gini. Kalau mobil gini secara pribadi ini asli penafsiran gue itu harusnya masih ranah privat. Oke. Tapi gini, yang mungkin yang jadi masalah adalah orang di ranah publik masih bisa mengetahui hal itu terjadi. Dan berarti gitu, kalau misalnya kayak kloset orang di ranah publik, berarti orang yang di dalam toilet itu yang ngantri misalnya dia tidak bisa mengetahui apa yang terjadi dalam kloset itu. Mau lu kencing, mau lu boker, mau lu misalnya tadi yang masturbasi, orang nggak tahu di kloset itu orang ngapain. Kecuali ada bekasnya. Ya kecuali di bekasnya. Soalnya bekasnya. Nah, itu berbeda dengan mobil yang orang kecuali kaca mobilnya gelap banget, orang masih bisa kalau orang yang lewat-lewat nih mengetahui kayak di dalam mobil itu sedang terjadi apa. Oke. Kalau goyang-goyang kan Atau juga goyang-goyang juga. misalnya Iya, main drum di dalam. Goyang juga dong. Nah, jadi gua akan bilang bahwa ini bukan isu hukum yang mudah. Ya, ya. Tadi Oke. kayak ketua bilang bahwa mobil itu bukan hal yang bisa gue dengan percaya diri mengatakan bahwa ini ranah privat atau ini ranah publik. Enggak. I don't think I can confidently make my statement on this. Jadi karena Iya. ini bercampur, ini bukan isu hukum yang mudah. Oke. Kira-kira gitu. Lalu gimana kalau ada yang ngegeruduk? Dia kondisinya dia benar apa dia salah? Gue sih ngerasa penggerudukan itu salah ya. Penggerudukan salah ya? Yes. Oke. Kayak termasuk kayak apa gini? Kayak penggerudukan kayak yang ke hotel gitu-gitu tuh. Iya, Gue kalau sih itu ngerasa, kalau itu jelas. gue ngerasa itu salah. Heeh. Jadi tapi gini, nah penggerudukan itu tuh pada akhirnya akan bergantung kepada apakah perbuatan di mobil itu merupakan perbuatan dapat pidana atau enggak. Dalam arti gini, Oke. kalau perbuatan di mobil di tempat parkiran tadi itu dianggap sebagai sebagai suatu perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum, penggerudukan itu punya justifikasi. Karena itu si petugas melihat ada suatu perbuatan pidana yang dilakukan di depan matanya dia. Oke. Jadi di mana penggerudukan itu bisa dijustifikasi. Jadi soal penggerudukan itu bisa masuk dijustifikasi atau enggak, itu akan sangat tergantung apakah perbuatan di mobil itu pidana atau enggak. Kalau itu masuk pidana berarti itu justifikasi, kalau enggak ya berarti enggak. Oh, oke. Ya. Ya intinya kalau penggerudukan nggak ini lah ya, nggak bener harusnya. Nah, kata tadi, makanya kalau hotel udah gak mungkin benar menurut gua. Ya. Karena hotel itu kan ada ranah privat kan. Ya, kalau yang di mobil, Kalau di mobil di mana dia di parkiran, security lihat, nah itu tugas dia berarti kan untuk mengamankan nggak? Maksudnya ya
itu kan ruang kerja dia kan, salah satu tempat parkir salah satu ruang kerja dia kan, berarti apa namanya area kerja dia ya nggak? Nah tadi tergantung, apakah di ranah apakah perbuatan dilakukan di mobil yang milik privat tadi, tapi dilakukan di ruang publik itu merupakan pidana atau enggak? Itu tadi. Kalau adanya aduan kan bisa gitu. Kalau delik aduan, ya nggak sih? Misalnya gue di sebelahnya, gue lagi nongkrong ngerokok di sebelah. Ya lalu lu ngeliat itu ya? Ya gue ngeliat ya, gue terganggu dong. Lu mengadukan? Ya misalnya lagi antara terganggu atau lagi mejret kan sendirian, aduh nih anjing gitu. antara lu terganggu atau terganggu. Ya tadi Bang, bikin Kalau pusing ngadu aja. gitu, diaduin kan boleh dong. Ngadu. Udah ada itu udah gimana ada tuh? aduan. sekali lagi tergantung apakah perbuatan tadi itu pidana atau bukan. Karena tadi lu mau mengadukan pun kalau perbuatan itu bukan pidana, ya gak jadi apa-apa. Let's say lu misalnya kayak kayak tadi kita pakai contoh yang paling jelas nih hotel nih. Let's say lu misalnya di hotel lu lewat nih terus kayak lu denger nih ada orang nih kayaknya mungkin lagi bersetubuh di situ. Asusila ya. Ya depend ya kalau itu let's say suami istri kan tuh juga kan. Bukan asusila Nah, berarti. let's say lu terganggu sama sesuatu perbuatan yang dilakukan di hotel itu, terus lu ngaduin, itu tuh bukan pidana, justru lu yang mengganggu mereka. Jadi kalau misalnya memang tadi itu perbuatan di mobil itu adalah pidana, mau itu diaduin atau enggak, ya itu pidana. Jadi yang diperbuat oleh si security itu bisa justifikasi. Tapi tadi sekali lagi, kalau itu bukan pidana, mau ada aduannya atau enggak, mau itu security itu masuk ruang kerja atau bukan, ya itu bukan pidana. Oke. Jadi gua saat ini at least di detik ini gue tidak akan membuat statement apakah ini pidana atau bukan. Oke, sekarang kalau kita tarik lagi, misalnya di sebelum gua lagi mau pakai toilet. Ya. Toilet itu sebelum gua ada yang masturbasi. Iya, ada cecerannya. Case-nya sama kayak tadi, abis selesai teater, gua orang umum kan gak nonton teater, tiba-tiba gua mau make, aduh kebelet pas lihat anjing berantakan, gua ngadu gitu. Gua bisa mempermasalahkan itu atau enggak? Enggak bisa dong. Ini kasusnya sulit ini. Pelik, Bung. Gue tidak menyangka apa yang bisa di podcast ini tuh akan Soalnya perlu melakukan analisa hukum yang sulit. Ya udah, kalau hakimnya tapi gini. Ini apa ini? Tapi ini preliminary hipotesa gue aja ya. Oke. Kalau hipotesa gue nggak bisa. Oke. Karena tadi kalau satu ruang tertutup, apapun yang dilakukan di situ itu seharusnya tidak masuk ke dalam ranah pidana, istilahnya perbuatan asusila atau cabul depan publik. Oke. Ini jatuhnya komplain aja berarti ya, jatuhnya. Semacam itu. Begini, sanksi sosial mungkin masih bisa. Sanksi sosial dalam arti kayak, woi gila, lu ngelakuin apa barusan di toilet. Viralkan. Itu masih, ya itu. Berarti ini yang terjadi dong, yang sekarang. Misalnya itu benar-benar terjadi. Oh ya, kalau disambungin situ bisa jadi sanksi sosial bisa. Tapi kalau kita bicara sanksi hukum, perundang-undangan, I don't think orang yang melakukan itu di kloset di ruang tertutup melanggar sesuatu. I don't think. Ya, sekali lagi I stand corrected. Oke. Mantap. Berarti kalau yang di kloset seperti itu, kalau yang di P4 ya seperti itu ya. Nah, ini kenapa jadi bahas Udah kasus kita P4? kaji ya dua-duanya ya. Gue gak ngerti nih, gue udah ini kenapa tiba-tiba kita bahas P4 sih anjing. Loh enggak. Ini kan solo flight sama yang duet kan. Tapi kita kaji dua-duanya. gak ada buktinya. Tapi iya. Podcast ini jadi Itu hanya rumor. episode ini jadi 18 plus banget ya gigian ya. Tapi ya udah. Ya udah, kita bacain dulu kali ya. Boleh. Suara-suara dari warga fandom. Hashtagnya apa kemarin ya? Suara fandom episode 5. Episode 5, oke. Nih, gua bacain dulu. Pertama dari Ya. Ali, Mas Ali 20. Apa solusi dari hoax ini? Tanpa kita melibatkan statement dari pihak JKT-nya sendiri. Oke. Sementara berita ini udah nyebar ke lapisan masyarakat yang masih skeptis jadi lebih skeptis. Ya kan, soalnya poinnya adalah ini kan di retweet oleh di posting malah ya, bukan retweet doang. Akhirnya di delete terus dia ganti nge-repost doang kan. Dia ngepost dan memberikan narasi seolah-olah ya fandom nih semenjijikan itu gitu. Dan itu merugikan fandom. Gimana? Gua perlu ngecek dulu 20 ayat kan gini. Sebagaimana yang udah gua jelasin kemarin kan melanggar pasal 28 ayat 3 UIT kan.
Nah, yang pertama gini, kalau memang terjadi kerusuhan, sejauh yang gue tahu, itu bisa dilaporin sama siapapun itu. Jadi si yang ngangkat beritanya ini pertama kali bisa dilaporkan. Yes. Karena kan tadi pentransmisian, pendistribusian kan, Iya. Jadi kalau misalnya kalau memang ini nanti gini, syaratnya dia ada kerusuhan. Kalau misalnya memang ini Kerusuhan tuh sejauh apa? Misalnya ada orang fans nggak terima nih, kan dia dirugikan banget kan, anjing gua sebagai fans JKT Iya. di ini banget ribut ya, terus ada orang yang sosok ngebela, lu emang jijik banget, ya udah lu ribut sama gua, berantem gitu kan. gue nggak tahu, tapi di ini bisa trotoar jadi gitu misalnya. ini bisa jadi satu case. Lah pernah jadian kan. Oh iya, ada. Berantem. Nah misalnya itu udah bisa disebut kerusuhan belum? Baku pukul, baku hantam. Ini salah satu gini, ini masalah dengan UU ITE secara keseluruhan ya. Bukan cuma pasalnya doang. Ini sebenarnya dari perspektif gue agak karet. Tergantung dari penafsiran penegak hukum dan hakim. Ya. Jadi kalau misalnya nanti anggap aja kita lapor ke polisi nih, terus si penegak hukumnya ngerasa bahwa gini terjadi kerusuhan nih, terjadi. Tapi kalau misalnya enggak. Jadi let's say misalnya contoh nih, ini kan kita lihat nih, kalau kita lihat di si Unmagnetism ini kan waktu itu berapa 2000-an 3000-an kan dan itu dan akhirnya itu nyebar ke banyak media. Let's say kita bisa bilang bahwa ini kerusuhan, dalam arti ini nyebarnya kayak ini udah ribuan orang dan view-nya misalnya anggap aja waktu itu misalnya jutaan, gua tahu tergantung dari screenshot terakhir sebelum di-delete ya. Iya. Misalnya emang itu udah jutaan, ya kita bisa bilang termasuk medianya sendiri ya, kalau ternyata medianya abal-abal dan gak punya izin, itu nanti kita bisa bilang bahwa at least kita bisa berargumen bahwa ini telah terjadi kerusuhan dan oleh karenanya si pemilik akun ini harus dipidanin, sangat mungkin. Oke. Bisa Jadi ya, berarti ya. kalau solusi, jadi kalau siapa sih si tadi Ali. Kalau untuk ngejawab reply lu, apa solusi dari hoax ini tanpa kita melibatkan statement dari pihak JKT sendiri? Ya gampangnya adalah ya kita sendiri yang ngelaporin. At least kita sebagai fans, gua, lu, dan siapapun yang memang ada concern, kalau memang kita merasa kita bisa membuktikan ini terjadi kerusuhan, ya kita bisa ngelaporin itu Berarti tanpa bisa, melibatkan pihak JKT itu sendiri. Berarti bisa ya. Oke. Garis bawah ini. Ntar ada yang ngelaporin beneran. Ya nggak tahu, tapi gini, Bebas kan? bebas. Negara hukum. Kalau memang tadi selama dia bisa menyusun argumen bahwa ini telah terjadi kerusuhan, bisa aja. Nggak perlu pihak JKT sendiri. Oke. Lanjut. Lanjut dari Raka Dityanto nih. Capek-capek berusaha menjadi baik, tapi jadi kelihatan jelek gara-gara hoax. Orang sekitar saya yang tahu saya fans JKT membuat saya seakan-akan seperti yang dituduhkan. Nah, Sedih. ini kan berarti Splash damage ini ya. iya, seluruh warga fandom tuh, seluruh fans JKT itu emang kena damage sebenarnya. Emang Iya. dirugikan dengan isu Iya, ini. iya. Mirip-mirip kayak dulu ini Wibu Bau Bawang. Iya. Itu kan segelintir. Menurut gua itu agak, ini skalanya beda sih. Tapi Iya, enggak, maksudnya ada orang yang kena ini aja, collateral damage aja. Jadi yang bau bawang segelintir tapi konotasi wibu jadi jelek waktu itu kan. Iya. Menurut gua gini, gua setuju sama Raka. Gua setuju bahwa apa yang diperbuat orang ini merugikan semua orang termasuk gua sebagai fans. Nah, Karena istilahnya ini ada maybe yang ngelakuin ini ada 1 atau 2 orang, kita nggak tahu ya 1, 2, 3 orang, tapi yang kena semuanya. Nah, ini juga yang pada akhirnya ngebuat gua tuh gini, gua kan sebenarnya jarang turun ke tubir JKT lah, tapi kenapa akhirnya gua turun karena gini. Sebenarnya approach gua adalah kalau misalnya tubir itu misalnya kayak random, gua sih prefer untuk tidak engage itu sama sekali, untuk tidak memberikan itu traffic. Ya. Tapi ketika tadi yang udah sampai kemarin kan si Unmac itu kan ya atau Unmac nah baca gimana itu kan udah ribuan anyway kan. Jadi akhirnya ya udah boleh buat. Gua terpaksa itu juga karena Apalagi audiensnya tuh orang normis lah ya. dia. Jadi bukan fans gitu. karena orang-orang yang WA gua tuh juga mulai ada event di grup di salah satu grup circle hukum gua. Itu juga ada kayak namanya kalian beginikah, dalam arti gini kan di grup di grup itu kan yang wota kan orang hukum wota nggak cuma gua kan. Iya. Terus di angkatan gua nggak cuma gua, itu dia nanya kayak kalian begini kan gua kayak anjing ini menjijikan anjir, tapi
Jadi maksudnya adalah yang dirugikan ini termasuk gua Hmm. sebagai salah satu fans juga. Ya benar jadi at least kalau misalnya kita bicara kembali lagi ke pelaporan hukum tadi, satu, kalau memang ini pertama ya, kita kan lihat dari hasil akarnya dulu. Kalau memang terjadi, lu memang dalam arti ini berlaku buat semuanya ya. Kalau lu melihat ada seorang, mau itu fans atau bukan, yang memang melakukan perbuatan seperti itu dan lu tahu orangnya, ya feel free untuk ngelaporin itu, nindak atau ngasih sanksi sosial, karena itu akan mempengaruhi kita sebagai fans juga. Jadi tindakan itu akan kalau ada yang ngelakuin itu, yang rugi itu bukan cuma si orang yang ngelakuin tapi juga kita semua. Karena image fans JKT itu, sorry to say, itu saat ini tuh masih agak polarized dalam arti ada yang lihat itu negatif banget, ada yang lihat itu kayak ya udah itu ya fun. Jadi tapi gini, kalau misalnya image fans JKT itu udah sangat negatif banget, itu akan berbahaya bagi kelangsungan JKT itu sendiri. Dan ketika JKT itu tadi, nah disinilah kepentingan gue muncul. Ketika ini image fans JKT udah terlalu negatif dan orang-orang pada akhirnya kayak nganggap ini, ngecap ini hobi yang negatif, dan akhirnya JKT itu jadi gak ada, ya gue tidak pengen itu. Jadi itu sih kepentingan gue ada. Jadi gue setuju ini tuh berita ini mencemarkan semua fans secara, ya termasuk gue secara umum. Dan kalau misal lu pada tahu itu terjadi, laporin. Dan kalau lu ngeliat ada berita hoax kayak gini lagi muncul, ya let's see what we can do lah kalau ini terlalu ini pada nyampe pada titik yang udah tidak terkontrol lagi. Alright. Gue nambahin lagi nih dari Kasrin 08. Ya. Yang sering mention juga ya, sering memberikan suara juga. Dari sisi fans kita berhasil membuktikan bahwa ini berita hoax. Sedangkan dari pihak manajemen grup mereka diem aja. Apakah mereka diam begitu karena yang paling di-highlight di berita cuman para fansnya aja? Tapi karena kitalah mereka bisa tetap bertahan sampai sekarang. Karena secara nggak langsung kita menjadi investor atau donatur untuk keberlangsungan grup ini. Kalau begitu, apakah pihak manajemen juga harus memberikan klarifikasi atau enggak sebenarnya untuk berita hoax ini? Atas enggak atau benarnya ya? Kalau menurut gue sih pasti harus ya, karena gini, ini kan tentang JKT sendiri kan. Jadi gini, let's say yang paling basic banget yang sudah dilakukan oleh orang lain, yang sangat gue sayangkan adalah hubungin efek sendiri. Karena tadi yang gue bilang, ini kan adalah ada satu elemen penting di sini, petugas kebersihan. Petugas kebersihan mengeluhkan sperma berceceran di toilet FX setelah pertunjukan JKT48. Nah, oleh karena itu hal yang paling basic banget yang bisa dilakukan oleh manajemen JKT, yang sayangnya itu dilakukan oleh orang lain, adalah konfirmasi ke FX-nya. Meminta FX menerbitkan satu statement resmi apakah benar ada petugas atau enggak. Kalau benar ya udah. Langkahnya itu ya harusnya ya. Iya, kalau ternyata benar ya oke, itu berarti kita ada PR sebagai fans nih. Ternyata di fandom kita tuh terjadi hal yang menjijikan yang harus kita stop. Tapi kalau ternyata itu hoax, ya kita juga jangan diem aja dong. Makanya jadi makanya kenapa gue tuh sampai ngomong tuh, ya mungkin agak harus ya gue ngomong kayak JKT itu dari manajemen JKT, baik itu dulu di Dentsu atau IDN sekarang, itu kayak dalam tanda kutip sampah dalam menghadapi berita negatif. Iya, karena kayak sebenarnya actually lu bisa melakukan banyak hal. Kayak sesimpel konfirmasi ke FX kan bisa kan? Ya, tapi lu memilih diam. Dan lu memilih fans lu dihajar terus-terusan. Oke. Itu yang gue gak suka. Maksudnya kayak kalau tidak ada yang bisa lo lakukan itu one thing. Tapi ketika banyak hal yang bisa lo lakukan, termasuk menerbitkan berita ketandingan sendiri, bahwa ini hoax, bahwa tidak pernah ada, manajemen FX telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada, kayak kan bisa kan? Apa susahnya sih? Lo perusahaan media anjir. How hard it is for you guys? Luar biasa. Ini lu takut ini ya. Lebih ke amplify kali. Ini sebenarnya kalau kita di media ngelihat sebuah isu, apalagi mungkin tahu isunya settingan atau enggak, kita kadang mikir-mikir untuk kita juga nggak boleh gegabah ya. Jadi gini, yang seharusnya nerbitin tuh menurut gue ya mandiri dari FX-nya, karena ya ada petugas FX di situ. Benar kata lu tadi, kalau si pihak manajemen, kalau gua ngelihatnya ini gua agak sedikit bertentangan dengan lo. Kayak mereka ya udah mengesampingkan, karena kalau mereka amplify lagi malah makin tubir lagi gitu. Walaupun tadi secara strategi yang lu bilang, yang lu paparkan tadi itu
benar, ya minta klarifikasi ke FX, FX-nya supaya FX-nya mengeluarkan karena Iya, dia mengeluarkan kan statement. ibaratnya gedung JKT48 itu sebenarnya salah satu tenan jatuhnya kan. Tenan. Jatuhnya tenan. Nah, ini tenan resah nih karena ada yang bergejolak nih, ada isu yang bikin Cuman yang gue bilang tadi adalah kadang kita tuh perlu mapping isu ini udah segede apa. oke. Kalau emang bener-bener gede banget kayak waktu kasus si anjing dipukul itu, Oh iya. Oh ya. yang apa itu kan manajemen Plaza Indonesia langsung mengeluarkan rilis kan. Langsung rilis ya. Itu karena udah impactnya udah gede banget. Oke. Gitu, udah sampai mana-mana, sampai Iya. kutipan beritanya di TV juga, di apa segala macam, udah omni channel lah. Kalau belum, mungkin mereka tahan-tahan dulu gitu, dan biarkan ini mengalir hilang begitu aja gitu. Kalau gue sih sini agak ini tapi ini kita mungkin berbeda pendapat ya. Kalau dari gue actually manajemen JKT punya stake yang cukup gede di sini karena gini. Kalau ternyata benar, itu kan berarti ya sorry to say berarti selama ada orang-orang yang mengobjektifikasi member-membernya, talent-talentnya mereka segitunya sampai akhirnya selesai show tuh dia tuh langsung menjadikan mereka sebagai bahan masturbasi. Jadi dalam arti kalau itu benar ya. I think manajemen punya suatu kepentingan untuk melindungi talent-talentnya dari objektifikasi yang seperti itu. Ya. Nah, kalau ternyata benar, kalau ternyata hoax, tadi yang mereka juga punya kepentingan untuk ya memberitahukan kepada publik bahwa ya tidak terjadi hal seperti itu ke talentnya mereka atau kepada fansnya mereka. Dan arti gini. I think kalau gue ngeliatnya kalau dari sini sih ya, tapi kita berbeda pendapat aja sini ya. Mau itu berita bener atau enggak, manajemen punya stakes di situ, punya kepentingan. Kalau berita itu benar, manajemen punya kepentingan untuk melindungi talentnya. Kalau berita itu ngaco, manajemen punya kepentingan untuk tidak membiarkan adanya berita negatif yang merusak baik itu JKT itu sendiri maupun ya tadi ya kita sebagai fans ya. Ya. Oke. Ya tapi tadi itu kita berbeda pendapat yang dimana ya. Dan nggak Oke. apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Warga fandom juga masih boleh berpendapat. Mungkin ada angle lain gitu kan. Iya. Ada lagi, G? Oke, di sini ada juga nih, ini salah satu Io Itskirei. Ini salah satu teman gue yang akunnya ganti-ganti dulu tapi ya udahlah. Dia bilang nggak tahu kenapa dia sebuah informasi. Ya, ini nggak penting sih tapi ya udah. Iya. Gak mau panjang-panjang, pertanyaan Iya. gue cuma satu. Dari hoax ini, siapa yang patut disalahkan dalam hal berita ini? Apakah sang pembuat berita atau menyebarkan berita? Karena kan ini udah masif banget, padahal itu belum ada validasi sama sekali. Ya, gue akan jawab berdasarkan hukum aja ya. Kalau berdasarkan hukum sih penyebar. Kalau kita bicara di 28 ayat 3, itu adalah setiap orang menyebarkan berita. Jadi jadi untuk kejawab pertanyaan lu, Yo, dari gue sebagai orang hukum, jadi gini, kalau dari gue sih sebenarnya baik yang ngebuat maupun penyebar ya. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks 28 ayat 3 UU ITE, penyebar. Distribusi. Kalau distribusi atau kalau kita singkat gue tuh kalau ayat 3 tuh frasanya tuh yang dipakai menyebarkan. Iya. Berarti si akun tadi ya, si Unmak itu yang whistleblower pertamanya ya. Ya. Pusatnya. Sorry, gue gak setuju sama whistleblower. Karena whistleblower itu adalah ketika dia ada suatu hal yang terjadi, dia menyuarakan. Dalam arti dia menyuarakan sesuatu hal kebenaran. Kalau whistleblower tuh vibes-nya kayak gitu. Iya. Jadi kalau gue sih ini sekedar kayak menyebar berita hoax aja. Yang menyebarkan berarti intinya ya. Iya. Oke. Ya berarti menyebar berita hoax harusnya ada konsekuensi. Yes. Kalau gitu kesimpulan yang bisa kita tarik apa untuk episode kali ini, Bang Ranggi? Menurut lo? Sorry, mungkin sebelum kesimpulan ada satu lagi ya yang tadi ini soalnya perspektif berbeda. Iya. Jadi ada dari Rizal Akbar 0910. Iya. Dia ngomong soal media yang mengunggah berita itu dan keberpihakannya karena mengingat beberapa media yang up berita itu ada di bawah salah satu agensi media yang terkenal problematik. Ditambah ada yang tidak terdaftar di data resmi media cyber Dewan Pers. Iya. Yang dimana dia bilang kebetulan sekarang dia kerja di media ya ini media yang ngeberitain ini tuh media ya abal-abal yang sering kali mencoreng nama pekerja media itu sendiri. Jadi dan makanya kenapa tadi menurut gue ini menarik juga karena tadi ya medianya itu sendiri validitas atau dia sendiri kredibilitas di medianya sendiri ya kredibilitas media sendiri perlu kita pertanyakan juga. Dia sendiri di tongkrongan media gimana gitu. Iya. Kan makanya tadi kan gue bilang cek dulu di Dewan Pers gitu. Cuman kan masyarakat kita literasinya ya seperti itulah. Iya. Gitu kan.
orang kadang sama headline aja udah ketipu. Iya, bahkan sama apalagi editan juga opsi kadang kita, ketipu iya, juga Makanya, gitu. karena bisa jadi si media ini, makanya apa tadi gua sebelum kesimpulan gue pengen baca ini dulu karena Oke. gue cuma pengen bilang bahwa bisa jadi ini media yang kayak gini tuh mencemarkan media itu sendiri, industri media itu sendiri. Oke. Mantap. Udah komplit berarti nih. Komplit. Komplit ya. Kesimpulan kita bisa tarik nih berarti sekarang. Oke, kalau oke mungkin dari gue dulu ya kesimpulan ya. Ya. Yang pertama sekali lagi kalau berita ini benar tadi, at least kalau dari gue ngerasanya gue pribadi sebagai fans dan manajemen itu tuh punya kewajiban, at least morally, kewajiban moral untuk melindungi talent-talent JKT itu sendiri. Ya karena kan gini, ya kita kan nggak mau kan apa talent-talent yang apa ya member-member yang sebagai fans ya, member-member yang kita dalam tanda kutip sayangi itu tuh di Nggak objek usah tanda kutip juga nggak apa-apa. Iya, Bang sayang. Iya. itu tuh Gue juga gitu sama yang di situ. yang kita dukung lah. Kenal saja belum sudah takut kehilangan. Bawa lagi. Nah, kita kan nggak mau. Iya enggak? Kenal aja belum. Tapi gue udah takut kehilangan tuh. Ya gini, kita kan nggak tahu nih. Sorry, kita nggak mau, bukan kita Ya, nggak tahu. Kita nggak mau member. At least gue nggak mau member yang gue dukung nih apa menjadi bahan objektifikasi dari orang-orang yang kayak gitu. Kalau itu berita-berita benar ya. Jadi at least gue ngerasa sebagai fans itu punya kewajiban untuk menghentikan kalau itu benar. Artinya kalau itu benar kayak menghentikan, melaporkan dan memberikan sanksi sosial jika ada. Ya. Ya. Tapi kalau itu ngaco, apa ya jangan. Ya gue juga sebagai fans juga punya kepentingan untuk tidak ngebuat ya apa nama fans secara umum tuh makin tercemar makin tercemar dan berita-berita negatif yang bohong yang memang dikonstruksikan untuk merusak entah kenapa merusak nama fans itu sendiri. Karena tadi ya selama gue menjadi fans, berita-berita apapun tentang fans itu akan mempengaruhi gue more or less. Ya. Jadi kalau itu benar, baik itu fans maupun manajemen, ya kita kan punya. Ayo dong lindungin talent lu sendiri, lindungi member-member ini kan adalah talent lu kan. Ayo lindungin kalau itu benar. Dan kalau itu salah ya lindungin juga dari berita negatif itu. Oke, berarti Sabda Rangge hari ini. hari ini Kita Kagak usah aja. sungkem dulu. Kagak usah sungkem. intinya Bener intinya gue setuju sama inti itu gue setuju. ya karena intinya kita harus melindungi karena kita sayang. Kita sayang. Gak ke situ dong, gak ke arah situ dong. Situ juga nggak apa-apa. Yang nonton juga nggak apa-apa. Yang nonton juga sayang gue yakin.